Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, yang kami hormati kepada Ibu Selvi Yuspitasari selaku dosen pengampu mata kuliah hadis pendidikan, kami ucapkan terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas makalah kami. Saya Sri Wahyuni sebagai moderator, dan saya tidak sendiri. Saya ditemani 3 teman saya, Kak Mugni, Kak Asnal Lutfiani, dan Kak Resta Aini yang akan mempresentasikannya. Baik, pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Kak Asnal Lutfiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnal Lutfiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Ilmu secara ma'rifat yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat sebagaimana adanya. Secara istilah yaitu ilmu yaitu suatu pengetahuan atau kebenaran yang datangnya dari Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batinnya. Ilmu terbagi menjadi 2, yaitu ilmu dzaruri dan ilmu nadhari. Adapun ilmu dzaruri yaitu ilmu yang tidak memiliki perenungan dan pemikiran mengenai sesuatu yang telah ada dalam pikiran, pengetahuan tentang sesuatu yang dapat dirasakan. Sedangkan ilmu nadhari yaitu ilmu yang memiliki perenungan dan pemikiran baik yang diketahui melalui hati atau hal-hal yang gaib, misalnya mengenai keberadaan Allah, malaikat, dan lain-lainnya. Adapun hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Al-Albani, yang berbunyi, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugni. Saya di sini akan membahas tentang tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu dapat diartikan sebagai ikhtiar atau usaha. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas orang muslim. Nah, dapat diartikan bahwa kita sebagai orang muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena tujuan menuntut ilmu itu untuk semata-mata, atau yang lebih tepatnya itu melepaskan kebodohan. Jadi yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, dan yang tadinya kita tidak memahami sampai kita paham. Itu tujuan menuntut ilmu. Karena sekarang itu sangat bermarak kalau kita tidak menuntut ilmu. Karena tujuan menuntut ilmu itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Di samping kita harus memahami tentang kondisi yang di sekitar kita, kita juga harus mengetahui nanti kedepannya seperti apa. Ketika kita tahu pembahasan atau tahu materi atau tahu tujuan yang kita pelajari dari sebelumnya, atau setidaknya kita punya bekal untuk kedepannya, jadi kita sudah selamat, baik itu untuk diri, selamat untuk diri, menyelamatkan keluarga, ataupun menyelamatkan orang lain. Karena ilmu sangatlah penting. Jadi tujuan menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi orang muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Aini dari kelas reguler CS 002. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Hadis Pendidikan mengenai materi keutamaan menuntut ilmu. Seperti yang kita tahu, menuntut ilmu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan keutamaan yang Allah janjikan. Lalu apa saja sih keutamaan ilmu dalam menuntut ilmu tersebut? Sini saya akan memaparkan beberapa poin keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama yaitu dimudahkan jalan ke surga. Dalam hadis
riwayat Muslim 2699 yang artinya barang siapa yang mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Yang kedua yaitu ditinggikan derajatnya oleh Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga yaitu dicintai Nabi Muhammad SAW. Yang seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad itu dikasih ilmu dari Gua Hiro yang artinya dari kata ikro yang artinya baca lalu pahami lalu diterapkan. Yang keempat yaitu adalah diberi ampunan oleh Allah seisi bumi dan langit. Kita yang mencari ilmu, yang telah melakukan pengorbanan, maka akan diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu bahagia dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kalau kita mempunyai ilmu dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan bahagia. Tapi tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Dan yang terakhir adalah orang yang paling utama. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi kita yang menuntut ilmu, khususnya mencari ilmu di bidang Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ia orang yang utama atau orang yang didahulukan. Nah, itu tadi keutamaan menuntut ilmu, di mana ilmu tersebut sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulannya adalah menuntut ilmu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita harus mengamalkannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.